Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam Brendo dan bincang kita pada hari ini berkaitan dengan seputar dunia akhirat dengan tema mengejar akhirat, jangan tinggalkan dunia. Nah, jadi tadi kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi banyak kaya ya. Dan Islam, apakah Islam itu menganjurkan kepada kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dan atau seperti apa? Lalu yang selanjutnya Ustaz, saya pernah membaca Nabi itu berdoa minta diwafatkan dalam keadaan miskin. Nah, ini biar tidak salah persepsi nih Ustaz. Nah, ini gimana nih Ustaz maksudnya? Ya, begini ya. Yang harus kita pahami, kaya dan miskin itu adalah ujian. Ujian. Ini harus baik. Yang kaya tidak boleh menghina yang miskin. Yang miskin ya bersabar dan tetap berusaha sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi memang kita juga tidak disuruh untuk mencari harta itu sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya ya berusahalah. Untuk kehidupan, untuk kepentingan kita bisa zakat, bisa haji, kita bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, bisa memenuhi keluarga dan seterusnya. Nah, kalau kemudian diuji dengan kekurangan, maka bersabar. Sebaliknya, yang diuji ternyata ya dengan kekayaan yang banyak, hendaknya bersyukur. Dan perlu diketahui, yang bersyukur ini dikit. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Karena itu orang yang kaya, pejabat pejabat dan orang-orang yang kaya, ini mohon izin ya, banyak nggak lulus. Ujian. Yang lulus itu yang banyak yang miskin. miskin. Karena itu disebutkan nanti di surga itu banyak orang miskin. Gitu. Sementara di neraka itu banyak orang kaya. Kenapa? Sebenarnya ini faktor ujian. Banyak orang-orang itu ketika kaya nggak lulus. Yang miskin alhamdulillah lulus diuji gitu. Nah, terkait dengan doa yang disebutkan tadi, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan. Itu hadis ini nggak sahih. Nggak sahih tadi. Oh iya, banyak para ulama yang menyebutkan dhaif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis ini dhaif. Tapi katakanlah sebentar. Oh ya, ada doa Nabi yang lain. Justru Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal kufri wal faqr, dari kekufuran dan kefakiran. Jadi Nabi itu berlindung dari kefakiran. Begitu. Iya. Dan berlindung dari azab kubur. Gitu. Nah, katakanlah yang doa miskin tadi, ya Allah hidupkanlah saya dalam kondisi miskin, ya Allah matikanlah saya dalam kondisi miskin. Katakanlah kalau ada yang pakai doa ini hendaknya dimaknai bukan miskin dalam pengertian nggak ada harta, tapi miskin dalam pengertian tawadhu. Gitu. Benar. Jadi yang penting tetap tawadhu, kaya tapi tawadhu gitu loh. Iya. Jadi nggak begitu beda dengan orang-orang miskin, gitu itu sebenarnya. Kalau memang pakai doa ini bagi yang menganggap doa ini sahih. Gitu. Tapi waspada penyakit fakir itu artinya merasa kurang. Bersyukur, ya benar-benar. Karena ada juga yang merasa fakir ini bukan hanya yang miskin ya, tapi justru yang kaya, yang merasa kurang sampai korupsi itu kan, kan berarti dia fakir. Dia fakir, benar. Meskipun uangnya banyak gitu. Jadi ini lebih kepada persoalan hati sebenarnya. Sebagaimana juga Nabi bersabda, al-ghina ghinan nafas. Kaya itu sebenarnya kaya hati, bukan persoalan sekedar banyak harta. Karena ada orang yang banyak harta tapi sebenarnya fakir. Gitu. Ada orang yang meskipun hartanya nggak banyak tapi ya ghani, karena ini sebenarnya persoalan hati. Artinya apa? Yang kaya tawadhu, yang miskin jangan merasa hina. Tetap bisa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Jadi ilmu yang luar biasa Ustaz. Terima kasih menjadi bekal saya dan juga pemirsa di rumah. Mudah-mudahan ketika Allah uji kita dengan kemiskinan, kita sabar, dan ketika Allah uji dengan harta, insya Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah disampaikan guru kita pada kesempatan ini. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu sehingga tadi kita mengejar akhirat tapi tidak melupakan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.